Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-henti berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman dan takwa ini sebagai urusan utama dalam kehidupan kita. Karena hanya iman dan takwa inilah yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sementara selain iman dan takwa akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan perkara tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah melaksanakan kurban sebanyak 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Hal ini membuat takjub para manusia dan juga membuat takjub para malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang telah aku kurbankan itu tidak ada apa-apanya bagiku jika dikaitkan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, jika aku diberikan anak oleh Allah, maka anak itu tentu akan aku kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibrahim di saat Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Kemudian waktu berjalan terus, waktu yang panjang sampai Nabi Ibrahim mengalami satu kesepian. Nabi Ibrahim menginginkan seorang putra. Nabi Ibrahim kemudian bermunajat kepada Allah di tempat yang suci, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah aku seorang putra, agar seorang putra ini bisa meneruskan perjuanganku dan juga bisa menghibur diriku di saat aku mengalami kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fabasyarnahu bi ghulamin halim, mengijabah doa Nabi Ibrahim dalam keadaan luar biasa yang menurut nalar Nabi Ibrahim dan istrinya tidak mungkin mempunyai anak, tapi Allah Maha Kuasa, Allah memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lupa
bahwa Nabi Ibrahim pernah bernadar akan mengorbankan putranya jika Allah memberikan putra, karena Ibrahim menjelaskan apapun bagi manusia jika untuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam. Ketika Nabi Ismail berada pada usia yang sangat menyenangkan. Dalam riwayatnya ada yang mengatakan di usia 7 tahun. Ada yang menyatakan di usia 12 tahun. Di saat anak itu sangat menyenangkan bagi kedua orang tuanya, tiba-tiba Nabi Ibrahim diberikan mimpi. Dan mimpi ini terus menerus hadir di dalam tidurnya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, awif binadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Ya Ibrahim, awif binadrik. Kemudian Nabi Ibrahim merenung. Mimpi ini dari seseorang biasa, atau hanya bunga-bunga tidur, atau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku. Ketika Nabi Ibrahim selalu memikirkan mimpinya, inilah disebut dengan ru'yatan atau tarwiyatan. Di situ pada tanggal 8 Dzulhijjah yang biasa kita sebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah, artinya hari ketika Nabi Ibrahim bermimpi, disampaikan oleh Allah, ditagih nazarnya yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ini berlanjut, Nabi Ibrahim terus-menerus dibayang-bayangi oleh keadaan di dalam tidurnya maupun di luar tidurnya, sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim yakin betul bahwa itu bukanlah mimpi biasa, tetapi Nabi Ibrahim mulai ingat, Nabi Ibrahim ditagih nazarnya, Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, awwif binadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Ketika Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa itu bukanlah bunga-bunga tidur, bahwa itu bukan mimpi biasa, tapi benar-benar wahyu dari Allah. Pengetahuan itulah disebut dengan ma'rifah, yang disebut dengan Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah kita menyebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan hari Nahar, hari pengorbanan, di mana Nabi Ibrahim telah membuktikan akhirnya dengan berat hati membawa Nabi Ismail kepada satu tempat, dibuktikan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar ingin membuktikan nadarnya. Nabi Ibrahim membenarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita hidup ini ketika diuji oleh Allah belum mempunyai apa-apa, kita bisa jadi berniat bermacam-macam, ingin memberikan sedekah, ingin berwakaf, ingin membantu saudara, ingin meringankan hidup kakaknya, ingin mengangkat derajat adiknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitulah cita-cita bagi orang yang belum diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia ini selalu diuji ketika sudah mempunyai apa-apa. Ketika Allah sudah mengabulkan orang itu dari tidak punya apa-apa, diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan kepunyaan, maka cita-cita yang mulia yang awalnya terus-menerus ada itu akhirnya diuji oleh Allah dengan beratnya mengeluarkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain. Manusia selalu merasa terusik kemapannya jika ada orang lain mengganggu kekuasaannya, ada orang lain yang mengganggu hartanya. Inilah godaan manusia. Maka manusia itu
biasanya dari tidak punya, kemudian mempunyai, maka ketika yang punya itu hilang, yang punya itu tidak ada pada dirinya, dikembalikan awalnya, sangatlah berat bagi manusia. Begitulah Nabi Ibrahim ketika belum mempunyai anak, bernadar kepada Allah, tapi ketika sudah diberikan anak oleh Allah, maka Nabi Ibrahim sangatlah berat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi pada diri kita semua. Mari sama-sama kita ingat berapa banyak Allah menguji untuk mengeluarkan apa yang kita punyai. Padahal bisa jadi yang kita punyai belum tentu bermanfaat bagi kita, tapi ada rasa keberatan hati untuk mengeluarkan apa yang kita punyai. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor dua, bahwa ibadah atau mentaati perintah Allah sangat diperlukan perjuangan. Orang-orang yang mampu beramal soleh, bukan berarti oleh Allah tidak diberikan ujian untuk bermalas-malas. Ketika ada orang yang mampu meluangkan waktunya untuk ta'lim, memperbaiki hidupnya, bukan berarti orang tersebut tidak diberikan kesibukan. Tapi atas perjuangannya, manusia itu mampu menekan rasa malasnya, mampu menekan rasa sibuknya, kemudian meluangkan untuk beramal soleh. Ketika manusia mampu berinfak, mampu bersedekah, mau mewakafkan hartanya di jalan Allah, bukan berarti tidak diberikan rasa kebakhilan oleh Allah. Perasaan ini sama setiap manusia. Tetapi bagi orang-orang yang melebihkan ketaatannya kepada Allah, mampu menekan rasa bakhilnya, kemudian menimbulkan rasa taatnya, akhirnya memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Allah Subhanahu wa taala ini diberikan potensi yang sama setiap manusia. Ketika orang mampu melakukan ketaatan, bukan berarti orang tersebut tidak diuji dengan keberatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita perjuangkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun berat, tetapi harus itikad untuk mentaati perintah Allah kita lakukan dengan apapun yang kita miliki dan apapun resikonya, baik ringan maupun berat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, kesabaran yang dipesankan oleh agama kita bukan hanya ditujukan ketika orang itu tidak ada. Bukan hanya ditujukan orang itu dalam keadaan kemiskinan. Sabar itu bukan hanya miliknya orang diuji dengan kesakitan. Tapi yang jauh lebih penting, sabar itu harus ditujukan kepada orang yang kebetulan oleh Allah diberikan kemampuan, kekuasaan, berlimpahnya harta. Karena orang yang diberikan keluasaan hartanya dan kemampuan serta kesehatan, mampu melakukan kemaksiatan, mampu melakukan kedurhakaan. Jika tidak sabar-sabar, orang tersebut bisa terjerembab, terjerumus kepada kedurhakaan. Berbeda dengan orang yang kebetulan oleh Allah diberikan rasa pas-pasan, tidak memiliki apa-apa. Maka dengan tidak mempunyai itulah Allah menyelamatkan sehingga orang tersebut tidak mampu melakukan kemaksiatan karena memang oleh Allah tidak diberikan kemampuan. Hal inilah kepada manusia. Maka sabar dan syukur milik semua orang. Sabar dan syukur harus dipunyai setiap muslim dalam keadaan apapun, dalam keadaan memiliki maupun dalam keadaan tidak memiliki. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadah kurban yang kita semua diajak mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim Khalilullah,
Nabi Ibrahim yang menjadi contoh, bahkan disebut dengan bapaknya agama, abah millah, karena begitu tulusnya, begitu taatnya dalam keadaan apapun. Kita semua ingin meniru jejak-jejak Nabi Ibrahim, sehingga dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya, mengharumkan namanya, mengangkat derajatnya, dan juga memberikan anak keturunan soleh dan solehah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Kita semua oleh Allah senantiasa dimuliakan kehidupan kita dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.